Perkenalkan, nama saya Wulandari Aprilia dari kelas 12 IPA 1. Di dalam video ini saya mau ngapain sih? Oke, di dalam video ini saya akan menjelaskan Indonesia dalam panggung dunia. Sebelumnya, kita harus memahami yang namanya landasan-landasan dan dasar-dasarnya. Oke, kita lanjut yang pertama. Yang pertama ada landasan ideal dan konstitusional luar negeri. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembuka Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1. Dan yang kedua ada politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Oke, politik luar negeri Indonesia yang biasa disebut dengan istilah bebas aktif. Bebas artinya menentukan jalan sendiri, tidak terpengaruh oleh pihak maupun, sedangkan aktif artinya menuju perdamaian dunia dan persahabatan dengan segala bangsa. Yang pertama ada lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Apa sih politik luar negeri bebas aktif itu? Yaitu peristiwa internasional yang terjadi meletusnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 antara dua blok kekuatan, yaitu negara-negara poros dengan negara-negara sekutu. Bagian dari Perang Dunia Kedua yang terjadi di Asia dikenal dengan sebutan Perang Asia Timur Raya yang berada di pihak Jepang. Sehingga Jepang tidak membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk menguasai hampir seluruh wilayah Asia Tenggara. Dan yang kedua ada politik luar negeri masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Isinya ada prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an. Lebih ditunjukkan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, serta menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Salah satu implementernya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsanya baru merdeka dalam forum gerakan non-blok atau GNB atau Non-Hikmat Movement atau NIM 6. Forum ini merupakan refleksi atas terbaginya dunia menjadi dua kekuatan besar, yakni blok barat, Amerika Barat, dan blok timur, Uni Soviet. Konsep politik luar negeri yang bebas aktif ini berusaha membantu bangsa-bangsa di dunia yang belum terlepas dari belenggu penjajahan. Dan di sini ada bagian-bagian politik. Bagian-bagiannya politik luar negeri masa demokrasi terpimpin Presiden Soekarno. Pada awal pelaksanaan demokrasi terpimpin Presiden Soekarno, Indonesia cukup berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan hubungan internasional. Dalam era itu, berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional melalui slogan revolusi nasionalnya, yakni Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis, di mana elemen-elemen ini diharapkan dapat beraliansi untuk mengalahkan neokolonialisme dan imperialisme. Keduanya ada politik luar negeri masa Orde Baru. Sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya adalah menghentikan konfrontasi dengan Malaysia
Selanjutnya, Indonesia juga terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Selanjutnya ada politik luar negeri masa reformasi masa pemerintahan Pak Habibie. Disibukkan dengan usaha memperbaiki citra bangsa Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir Orde Baru dan kerusuhan pasca sejak pendapat di Timur Timur. Selanjutnya ada masa pemerintahan Pak Abdurrahman Wahid, menarik dukungan mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia, dan hal yang tak kalah penting adalah demokratisasi melalui proses peran militer agar kembali ke peran profesional. Selanjutnya ada pemerintahan Megawati, memperhatikan dan mempertimbangkan para DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamatkannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada pemerintahan Gus Dur, menarik dukungan mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia dan demokratis melalui proses militer agar kembali ke peran profesional. Selanjutnya ada masa pemerintahan Pak SBY. Pak Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara, antara lain dengan Jepang. Selanjutnya ada peran. Ada peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Yang pertama ada pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KAA 1955, sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, dahulu Burma, Sri Lanka, dahulu Ceylon, dan India dan Pakistan. Oke. Dan yang kedua ada gerakan non-blok atau non-aligned movement atau NAM. Oke, di sini ada suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara-negara yang berusaha menjalankan kebijakan luar negeri yang tidak memihak dan tidak menganggap dirinya beraliansi dengan blok barat atau blok timur. Yang ketiga ada misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Pengiriman misi Garuda yang pertama kali dilakukan pada bulan Januari 1957. Pengiriman misi Garuda dilatar belakangi adanya konflik di Timur Tengah terkait masalah nasionalisasi terusan Suez yang dilakukan oleh Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser pada 26 Juli 1956. Dan terakhir ada pembentukan ASEAN. Sebelum terbentuknya ASEAN pada 1967, beberapa negara di Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk membentuk kerjasama regional di kawasan ini, seperti ASA, Associative of Southeast Asia, MAPILINDO, ada Malaysia, Filipina, Indonesia, dan CHAMEO, Southeast Asian Ministers of Education Organization. Maaf ya. Maupun dengan negara di luar kawasan ini seperti SEATO atau Southeast Asia Treaty Organization dan ASPAC kece ya, ASEAN and Pacific Council. Pada tanggal 5 sampai 8 Agustus di Bangkok dilangsungkan pertemuan antara Menteri Luar Negeri dari 5 negara, yakni ada Malik dari Indonesia,
Tun Abdul Rojak dari Malaysia, S. Rajatman dari Singapura, dan ada Narsiku Ramus dari Thailand. Pada tanggal 8 Agustus 1967, para menteri luar negeri tersebut menandatangani suatu deklarasi yang dikenal sebagai Bangkok Declaration. Deklarasi tersebut merupakan persetujuan kesatuan tekad kelima negara tersebut untuk membentuk suatu organisasi kerjasama regional yang disebut Association of Southeast Asian Nations, yang bisa disebut biasanya ASEAN. Oke, sekian dari saya, Lasasi Aprilia. Mohon maaf jika karena saya baca. Sebagian saya hafal tapi saya lupa. Maaf ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.